Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ananda Gendon. Kali ini saya sedang berada di Kopi Garasi. Nah, Kopi Garasi ini memiliki display Jeep Willys original. Pemiliknya yaitu adalah Bapak Basori Buyung. Beliau adalah Ketua Umum Yogyakarta American Jeep. Tidak usah diragukan lagi, terlihat Jeepnya ini sangat klasik, sangat antik, dan juga ada yang masih original dan ada juga yang sudah di swap mesinnya. Oke, untuk itu jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol like, komen, dan subscribe channel Ananda Gendon. Penasaran dengan koleksi Jeepnya? Yuk ikuti saya. Kopi Garasiku yang beralamat di Jalan Sukoharjo nomor 3E Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dengan mengusung tema garasi kendaraan, Kopi Garasiku ini memiliki keunikan tersendiri, di mana display yang ada pada warung kopi ini adalah kendaraan perang pada Perang Dunia Kedua, yaitu kendaraan Jeep Willys, yang tentunya memiliki nilai historis dan nilai-nilai bersejarah. Di sini terdapat beberapa varian kopi seperti Vietnam Drip, kopi klotok, ice coffee, dan lainnya, dengan harga yang cukup terjangkau tentunya. Ini adalah beberapa koleksi Jeep Willys yang dimiliki oleh Kopi Garasiku. Yang pertama adalah Jeep Willys tahun 1951 yang mesinnya sudah diswap ke mesin Kijang 7K. Selanjutnya ada Jeep Willys tahun 1961 yang bentuknya sudah dimodifikasi menjadi bentuk 1944. Ini merupakan Jeep Willys yang bersejarah karena Bapak Panglima TNI sudah pernah menaiki Jeep Willys kendaraan ini bersama dengan Bapak Panglima Angkatan Bersenjata dari Australia. Tentunya sangat membanggakan sekali. Dan ini adalah Jeep Willys yang saya katakan di depan tadi. Ini adalah Jeep Willys yang original. Ini adalah Jeep Willys tahun 1949, di mana masih menggunakan mesin yang asli tentunya. Begitu juga dengan bodinya, masih sangat mulus dan sangat baik tentunya. Nah, ini ketika saya melihat Willys ini, jiwa-jiwa KW saya menangis melihat barang-barang original seperti ini, karena tidak menyangka masih ada Jeep Willys yang masih terawat dari tahun 49 sampai sekarang. Dan saya pun diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan pemilik Jeep sekaligus pemilik Kopi Garasiku. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu YouTuber dari Yogyakarta, yaitu Mas Sigitos Begundal. Oke, kembali lagi di channel Sigitos Begundal dan Ananda Gendon. Di kali ini kita berbeda ya, ini malam-malam, terus ya ini sekarang saya berada di Kopi Garasi, tempat Bapak Buyung, dan Bapak Buyung ini juga memiliki beberapa Jeep ya, yang orisinil maupun yang udah beberapa komponennya diganti. Selamat malam Pak Buyung. Selamat malam Mas. Ini gimana ceritanya pertama kali untuk bisa terjun dan mencintai Jeep Willys ini sih? Jadi kalau kita bicara dari awal, dulu kalau saya ngeliat Willys itu kayak mobil kok kayak kotak sabun ya gitu. Awalnya benar seperti itu, tapi karena keluarga besar saya dari Sumatera itu mereka rata-rata off-roader karena kahanan, karena kondisi. Dibutuhkan spek off-roader karena masalah pekerjaan di kebun karet dan sebagainya. Lama-lama saya jatuh cinta ke Jeep. Waktu itu awalnya saya diajak off-road itu dengan Land Rover waktu itu, punyanya keluarga. Tapi itu di Jogja, tiba-tiba saya mendapatkan kesempatan untuk membeli satu unit Willys. Waktu itu Willysnya masih 4x2, belum. Tahun berapa itu Pak? 52. Nah, ya? tahun 52. Saya beli itu awalnya 9 juta. Tapi karena mau ngerubah, pengen ganti ke 4x4 yang bisa untuk off-road, akhirnya unit itu saya jual. Kemudian kita ganti pakai, saya mendapatkan Willys tahun 48 dari Bandung. Itu 4x4, tapi waktu itu suratnya nggak ada. Tapi alhamdulillah dengan Willys itu
waktu ada Jarum Super Competition Offroad di tahun 2002, saya dengan teman-teman dari YAJ, kita empat kendaraan dalam satu tim, kami dapat nomor 4 nasional. Oh gitu. 4 besar. Besar. Jadi 4 besar. hadiahnya nggak seberapa, tapi pulang dari kompetisi hancur mobilnya. Dan itu wajar ya Pak? Wajar. Gitu ya. Akhirnya yang 48 kita jual karena itu tadi saya nggak srek ya kalau punya mobil kok nggak ada suratnya gitu ya. Oh dulu kosongan ya? Iya, kosongan itulah. Tapi taat pajak Mas. Akhirnya saya dapat mobil yang sebenarnya itu basicnya adalah Jeep Mitsubishi ya, 1961. Tapi bodinya udah dirubah-rubah dari potong-potong jadi kayak 44. Jadi tetap aja setir kanan. Nah itu kita bangun pelan-pelan. Akhirnya alhamdulillah menurut versi saya pribadi itu udah full spec. Ini yang sering saya ajak mobil itu kalau saya touring luar kota, ke Jakarta, ke Bandung, ke Tasik, ke Malang, kemanapun pakai itu. Dan alhamdulillah kalau untuk operasi SAR atau rescue, untuk hal-hal yang sifatnya sosial, unit itu selalu saya pakai. Dan kalau nggak salah hitung saya sudah 11 mobil yang kita evakuasi pakai unit itu karena dia ada PTO-nya juga. Oh gitu. Jadi unit itu yang sering saya bawa dan sama teman-teman. Jeep itu dinamakan Jeep Tawon kalau di YAJ. Karena apa? Mobil itu jarang jalan. Kalau udah lama nggak jalan nanti tiba-tiba ada sarang tawon di situ. Ada sarang tawonnya. Jadi untuk sampai sekarang itu ada berapa koleksi Pak yang jenengan sampai saat ini sih? Alhamdulillah ada 4. Ada 4. Jadi yang pertama itu tahun 61 tadi, yang sudah bodinya 44 tadi. Ha. Kemudian yang kedua tahun 51. M38 MC ya. Tahun 51 tapi itu juga mesinnya pakai 7K. Udah diganti ya? Udah diganti karena saya dapat kondisi barang, kondisi unit dongkrok. Oh gitu. Kemudian yang ketiga saya dapat tahun 49, ini yang saya pertahankan ori. Mesinnya masih mesin side clap, suratnya STNK, BPKB ada, dan nomor rangka nomor mesinnya ada, tembus. Oh, ini gitu. Yang saya pertahankan ke orinya. Itu dibeli berapa Pak dulu itu? Belum lama ya? Belum, masih itu prosesnya hampir 5 tahun saya bujukin negosiasi hampir 5 tahun. Tapi saya dapat itu 47 juta. Kemudian kita beberapa perbaikan dan alhamdulillah kemarin ada beberapa teman yang menyampaikan ada yang menawar 150 juta. Tapi belum dikasih. Saya bilang kalau mau 185 mungkin saya pikirkan, tapi kok kayaknya berat. Karena baru dipikir ya, bukan dilepas loh. Ya namanya pencinta ya. Iya, betul. Kalau unit keempat itu C6 long. Dari awal kita bikin tujuannya untuk operasi SAR rescue. Yang sekarang di bengkel itu? Iya. Masih tahap finishing itu kita ganti pakai mesin 14B Dina. Tujuannya biar powernya lebih gede. Kemudian juga nanti ada PTO dan sebagainya sehingga insya Allah sesuai dengan sifat dari organisasi YAJ itu tujuannya untuk sosial. Jadi kapanpun dibutuhkan masyarakat insya Allah mudah-mudahan kita diberi umur panjang, diberi tenaga, diberi rezeki sama Allah karena Jeep jalan harus pakai rezeki kan? Iya betul. Sosial kan dari pribadi kan biasanya Pak. Itu dia. Jadi ada 4 unit totalnya. Ada 4 unit. Nah ini sama Mas Gendon juga ini. Mungkin pertanyaan gimana Mas Gendon? Tanya apa ya? Saya grogi kalau udah. Saya tadi baru tahu kalau Pak Boyo ini dosen. Mahasiswa. Oh iya. Enggak lah, sama aja. Kemarin baru saja kebetulan saya dilantik menjadi anggota YAJ yang ke angkatan 32 ya Pak? Angkatan 32. Angkatan 32. Kemarin diguyur pakai air kembang. Air kembang. Itu ada nanti videonya. Nah, Pak Boyo ini suka pilih sejak kapan Pak? Ya sejak itu ya? Aduh, saya lupa ya kalau ditanya ya. Udah lupa, udah lama sekali tapi. Udah lama saya. Jadi saya dulu awalnya menjadi anggota YAJ biasa, kemudian setelah sekian lama saya dipercaya menjadi ketua bidang organisasi di YAJ. Kemudian naik jadi ketua umum. Kalau ketua umum ini udah lebih dari 10 tahun lah pokoknya. Jadi ya karena itu hobi dan saya sukanya di YAJ karena teman-teman itu kekeluargaannya kental, kuat, konyol, tapi bermartabat.
Nah Pak, ini katanya jeepnya ini pernah dinaikin sama Bapak Panglima Oh, betul. TNI ya? Iya, Panglima. Jadi pada saat itu, Itu ya yang jeep yang mana, Pak? yang tahun 61 tadi. Yang tahun 61. oke. Ya, jadi pada saat itu kita mendapatkan tantangan. Awalnya tuh 5 jeep yang dibutuhkan sama Mabes TNI. Ceritanya ada Ausindo 2019 itu kerjasama antara Australia dan Indonesia. Kerjasama terkait kayaknya mungkin kerjasama militer kali ya. Nah, jadi Panglimanya Australia dan jajarannya datang ke Indonesia itu di Akademi Angkatan Udara Jogja. Dan ada perintah dari beliau Panglima untuk mengadakan wisata tur kampus Akademi Angkatan Udara. Oh. Jadi personil YAJ tidak boleh ikut jeep, hanya jeepnya aja yang boleh. Ini yang menjadi tantangan. Iya. Padahal namanya Willys tahu sendiri. Itu yang zero trouble itu yang membuat kita full stress persiapannya luar biasa. Jadi waktu itu 5, tapi akhirnya kita kembangkan jadi 10. Nah, kemudian kita siapkan 2 unit, 2 armada. Kalaupun pada saat itu kita sampaikan di medsos, ada beberapa teman-teman menanyakan Willys kok setir kanan. Nah ini, waktu itu kita siapkan 2 unit, setir kanan dan setir kiri. Kalau kita bicara Willys ya hasilnya setir kiri ya. Betul. Tapi karena protokoler dari Mabes yang terkait dengan safety dan sebagainya, satu pertimbangannya supaya Panglima TNI memakai setir kanan udah biasa pasti. Kemudian di Australia itu semua jeep setir kanan, sehingga Panglima Australia pada saat dia duduk di sebelah kiri pun juga nggak ada masalah, sehingga dipilihlah yang setir kanan walaupun kita siapkan setir kiri. Tapi pada saat pelaksanaan itu alhamdulillah 10 unit kita lancar. Dibayangkan dari bintang 4, bintang 3, bintang 3 dan seterusnya. Jadi semuanya jenderal yang bawa dan penumpangnya jenderalnya Australia. itu yang membuat kita stres. Membuat histori. Ada histori tersendiri lah insya Allah. Pasti harganya juga nggak pernah bawa Bapak Panglima TNI. Ya, apa yang ada nilai plus lah gitu ya. Tapi kalau bagi saya sebenarnya nilai plus itu pada saat Willys itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Intinya itu. Oke. Ya. Tapi pas saat itu dipakai Pak Hadi sendiri dan jajarannya serta dari Australia juga itu mengalami masalah nggak sih, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Kalau ada masalah deg-degan lagi, Pak ya? Pasti. Ya soalnya kan itu kan nama baik Indonesia ya. Iya betul. Di depan ada media Australia juga, ada media Australia, ada media Indonesia juga yang meliput. Iya. Ya itu benar-benar ibaratnya kalau misalkan Panglima itu beliau dari Angkatan Udara. Kalau dari Angkatan Udara mungkin ada istilahnya zero accident ya. Betul. Kalau ini zero trouble. Kemudian namanya Willys tahu sendiri kan. Aduh, tahun tua Pak. Nah, kan ada istilah kalau takut mogok jangan beli Willys kan ada istilah kayak gitu. Nah, ini masalahnya Willys itu pakai Panglima. Itu kan jadi jangan sampai mogok, jangan sampai ada trouble. Ini slogan bengkel saya Mas Ijo. Takut mogok enggak usah beli Willys. Masuk. Ada lagi satu lagi slogannya. Kalau olinya nggak netes bukan Willys. Apa sih netes olinya? Nah, saya cerita menarik yang jeep saya yang keempat yang J6 karena tujuan saya untuk orientasi baik ya. Itu saya tidak minta izin sama istri. Saya beli. Setelah 5 bulan kemudian ketahuan. Ya prinsipnya lumayan adalah ya, hampir setengah tahun berarti. Hampir setengah tahun menyimpan rahasia. Tapi tujuannya kan baik. Tapi waktu itu istri saya sempat sedikit sewa, terus saya bilang kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Pada akhirnya diizinkan. Mau nggak mau Pak. Ya ini sebuah cerita aja. Gimana ada yang mau ditanyakan lagi Mas Buden? Kalau saya seputar YAJ Mas. Iya. Karena saya masih anggota new. Ya. Ini yang sepuh. Saya masih muda loh. Program-programnya YAJ itu apa aja Pak? Ya gini, kalau saya ditanya programnya YAJ apa, karena YAJ sifatnya adalah organisasi sosial, ya otomatis orientasi kita ke situ, ke arah sosial. Kita kan, mohon maaf, kami non politik dan kami non ormas YAJ itu. Oke. Non ormas. Jadi kami hanya sifatnya sosial, edukatif, rekreatif. Kalau rekreatif jelas teman-teman di HJWLM yang bergerak ya. Iya. Dulu sebelum ada HJWLM, YAJ itu juga melayani ada wisata off-road gitu. Kalau nggak salah dimulai dari tahun duluan kita yang mulai. Oh malah. Ya duluan YAJ. Kemudian ada HJWLM.
Nah, kalau untuk program yang lainnya otomatis kita jalankan untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Sosial seperti tolong menolong tadi, evakuasi. Ya, setiap bulan Maret kita ada bakti sosial. Itu wilayahnya berpindah-pindah kita. Kemudian kadang panti asuhan, kadang apa, tapi kadang juga ada on call kalau misalkan amit-amit saya nggak minta, ada musibah bencana. Nah itu, contohnya adalah erupsi Merapi 2010 itu pos sekretariatnya YAJ ini dipakai untuk posko SAR IOF Indonesia. Berarti apa? Base campnya gitu ya? Base campnya. Jadi bantuan dari IOF Indonesia itu masuknya ke sekretariat YAJ, baru kita suplai ke Sabuk Merapi yang membutuhkan, termasuk tim SAR-nya. Gitu. Waktu itu kita langsung koordinasi di bawah Polda DIY, waktu itu Kapoldanya Bapak Undang, jadi kita operasionalnya di bawah beliau. Contohnya gitulah, tapi intinya orientasi yang sosial, rekreatif, edukatif. Kalau edukatif ya kadang ketemu ngobrol-ngobrol, oh kayak gini, jadi tahu. Anu Pak, kalau untuk menjadi anggota YAJ itu syaratnya apa? Apa harus punya jeep, harus punya bilis, apa bebas? Jadi kalau di YAJ ditanyakan untuk jadi anggota YAJ itu syaratnya apa? Di ADRT disebutkan anggota YAJ adalah pemilik, pemerhati, dan penggemar. Jadi tidak harus punya, tapi asal dia, kan ada juga ya non sewu mungkin dia suka banget sama jeep, dia sering ngikuti acara-acara jeep, tapi dia nggak punya jeep, itu jadi anggota YAJ bisa. Dan ada juga anggota YAJ itu adalah tokoh masyarakat atau siapapun yang punya andil dan punya manfaat untuk organisasi, itu bisa diangkat menjadi anggota kehormatan. Contohnya kemarin yang kita lantik kan Pak Dandim, Bapak Kolonel Tejo ya, Pak Dandim Kota yang sekarang itu, karena beliau juga punya andil untuk kemajuan dari organisasi YAJ ke depannya, apalagi memang sesuai dengan arahan dari Ketua PPAJI Pusat, ya pada saat masyarakat itu bersinergi sama TNI ataupun Polri, kan bisa ada manfaat untuk warga semuanya. Nah hal-hal kayak gitulah. Jadi, atau bebas Mas. Bebas, siapapun mau ya. Ini besok calon dilantik berarti Pak. Bisa. Penggemar nih ya. Bisa. Asal bisa membuat boom nama YAJ, nanti bisa jadi anggota kehormatan. Siap. Nah kita sekarang Pak ngobrol di luar bilis. Ya. Ini kopi ya, kopi garasi. Ya. Nah kopi garasi ini bagaimana sih Pak konsepnya awalnya itu Pak? Kok bisa desainnya itu desain jeep gini gitu? Ya kalau itu sebenarnya kan basic pekerjaan saya kan sebenarnya di dunia pariwisata. Oh, dunia pariwisata. Jadi dulu saya operate bis ada 6 unit ya, sehingga kantor saya dalam bentuk garasi. Oh. Kalau dilihat kan kayak kapal ya, kayak kapal tongkang. Jadi kan ada ininya, ada ruangan kantornya, ada garasi. Nah, kemudian karena saya juga punya beberapa jeep, akhirnya jeep itu saya display. Kebetulan bisnya juga kita kurangi, ada permajaan ya, yang sudah nggak memenuhi syarat kita lepas. Nah, jeep itu kita display, dan kebetulan teman-teman di YAJ juga meminta garasi ini menjadi sekretariat dari Yogyakarta American Jeep. Ya sudah, cocok. Nah, kalau kopinya sendiri awalnya sebenarnya ini hanya iseng-iseng. Pada sini banyak yang ngopi gitu ya Pak? Gini, sebenarnya yang jaga malam tempat saya itu pada saat nggak ada kopi, itu saya turnovernya terlalu tinggi. Karena kantor saya itu tutup jam 5. Kemudian malamnya nggak ada aktivitas, kecuali kalau anak-anak jeep ngumpul di sini. Yeah. Nah, lama-lama kan yang jaga kantor kan jenuh ya, terus dia keluar pamit. Akhirnya saya buatkan aktivitas, oke lah kita buat warung kopi. Kalau ditanya baristanya siapa, kami belajar dari Google. Belajar dari Google, kemudian saya sendiri survei ke beberapa warung kopi, dan kebetulan alhamdulillah dapat ilmu dari para barista yang berbaik hati untuk menukar ilmu ya, mengajari. Itu kita praktekkan, dan akhirnya saya ngajari anak-anak untuk manual brewing, kita jalankan, terus alhamdulillah kopi ini berjalan. Beberapa pelanggan datang, sebenarnya pelanggan itu sebenarnya kalau menurut saya dia ikut menjaga kantor saya tapi bayar. Nah, di satu sisi juga untuk teman-teman komunitas yang ngumpul, kadang pada saat
kita kopi itu kan ketika otak perlu inspirasi. Iya kan? Kita ngumpul ngopi, akhirnya kita punya ide inspirasi apapun, bahkan termasuk untuk dunia Jeep, untuk dunia IAJ sendiri. Ceritanya seperti itu. Ya kita gabung-gabungan, asal-asal gabung, alhamdulillah asik aja. Langsung aja yuk kita ke sana.